Sampai kapan kamu sanggup bertahan seperti ini, Mas Fahmi? Saya nggak mau ini semua, Mas. Saya cuma mau kamu itu nerima saya sebagai istri kamu. Tapi kalau dengan ini kamu baru bisa setuju, ya udah. Tadi kalau saya nggak salah dengar, waktu Pak Kiai mengusir Mas Fahmi dari sini, Pak Kiai bilang kan kalau nggak ada satu orang pun yang boleh menolong Mas Fahmi. Maksud kamu? Iya, Pak. Kayaknya ada seseorang yang nekat ingin menolong Mas Fahmi. Fahmi! Ya Allah, ampuni saya, ya Allah. Saya sangat menyayangi anak saya. Tapi saya harus adil dan bijak menghadapi masalah ini. Lindungi dia, ya Allah. Dan semoga apa yang aku lakukan ini sudah tepat. Kalau kamu itu minta coba sama Tuhan, nggak bakal dikabulin. Karena kamu itu manusia terbuang yang sudah tidak berguna lagi. Sudah dibuang sama Tuhan kamu. Ya Allah, apa yang dimakan Mas Fahmi untuk sahur sekarang? Dia pasti kelaparan. Abi, maafkan saya atas kejadian semalam ya. Saya cuma nggak tega kalau melihat Mas. Sekarang saatnya sahur. Abi tidak mau membahas soal yang tadi. Abi kemana? Kok belum pulang-pulang juga? Ya, Bu. Kok Abi nggak ikut sahur? Enggak, sayang. Abi lagi tugas. Makanya nggak ikut sahur. Abi diusir sama orang-orang tadi ya, Bu? Kenapa sih, Bu? Kok orang-orang itu jahat banget sama kita? Padahal kan kita udah baik sama mereka. Ya, Bu. Padahal kan Abi orangnya baik. Bilal, Nisa, Abi itu cuma pergi beberapa waktu. Nanti juga kembali pulang kok. Sekarang makannya dihabisin dulu, ya? Ya Allah, semoga ada petunjuk darimu untuk saya bisa melihat kebenaran yang sebenarnya. Eyang, kok makanannya nggak dihabisin? Allah itu nggak suka kalau orang itu buang makanan. Soalnya di luar sana masih banyak orang yang kelaparan. Iya ya, nanti akan yang habiskan makanannya. Sekarang yang mau ke kamar dulu. Mbak, biarin. Sini saya saja, Mbak. Bibi nggak bangunin Rubiah? Katanya dia nggak mau sahur, Mbak. Katanya dia masih sedih karena di rumah ini sudah tidak ada lagi orang-orang yang percaya sama dia. Soal Mas Fahmi, Mbak. Anak, Bi. Siaplah. Bi, pokoknya ingat ya, nanti jangan lupa Bibi bilang sama adik Bibi untuk temuin saya. Emangnya ada urusan apa, Mbak? Nggak, udah deh, nggak usah kebanyakan tanya. Pokoknya Bibi turutin aja perintah saya, ngerti kan? Iya, Mbak. Nih, buat Bibi. Cukup kan untuk beli baju lebaran? Alhamdulillah, Mbak. Makasih banget. Ya Allah, cukup. Pokoknya ingat pesan saya tadi ya, Bi. Iya, Mbak. Ya, baik, Mbak. Permisi, Mbak. Ya. Alhamdulillah udah azan. Anakku. Udah, Bu. Ada apa itu? Ada, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ini?
Anakku mau mati. Anakku sudah tidak tertolong lagi. Astagfirullahaladzim, Ibu. Ibu tidak boleh bicara seperti itu. Kita harus yakin bahwa Allah akan melindungi kita. Gimana bisa? Anak saya sakit parah. Astagfirullahaladzim. Ibu, badannya panas sekali, Bu. Kita ke dokter ya, Bu ya? Mau dokter bagaimana, Mas? Uang saja nggak punya, kita ini orang miskin. Iya, dokter tidak akan mau memeriksa anak saya. Saya ini orang miskin, saya nggak punya uang. Selama Allah berkehendak dan mengizinkan, tidak ada yang tidak mungkin. Allah memang mengizinkan, tapi dokter tidak. Ya, sudah. Kita ke rumah sakit sekarang ya. Kalian ikut, Ibu juga ikut ya. Ranun, kalau kamu bisa dengar saya, kamu kasih tanda ya Ranun ya. Kamu mesti bangun Ranun. Kasihan Mas Fahmi. Mas Fahmi sangat membutuhkan kamu. Subhanallah. Kamu berkedip Ranun? Alhamdulillah. Kamu bisa mendengar saya, Ranun. Subhanallah. Dokter, suster. Ada apa, Bu? Bu Ranun sudah sadar. Ibu pasti berhalusinasi. Karena mata Bu Ranun nggak bisa berkedip. Oh enggak, Dok. Ini nyata. Saya lihat sendiri. Saya coba lagi ya, supaya dokter sama suster bisa lihat, ya. Ranun, kamu kasih tanda lagi ya, supaya dokter sama suster bisa lihat ya. Coba kamu kedipin mata lagi, Ranun. Ranun, kalau kamu dengar saya, kamu kedipin mata lagi ya. Ranun, ayo dong Ranun, kamu harus coba lagi kayak tadi, Ranun. Kita doakan saja, semoga kondisi Bu Ranum cepat membaik. Tapi demi Allah Dok, tadi saya nggak bohong. Saya berkata benar, Dok. Sekarang Ibu istirahat dulu, nanti kalau ada apa-apa bisa panggil saya. Jejak langkahku bagaikan lembaran waktu. Apakah ku masih bisa terus melangkah? Serpihan hidupku kan ku bangun di atas satu cinta. Suster, tolong saya, suster. Tolong anak ini. Dia panas tinggi sekali, sus. Iya, Bapak, sebentar. Sebaiknya Bapak daftar dulu.
Kita tutup. Suster, tolong anak ini, sus. Dia demam tinggi, sus. Ini Pak, tolong diisi dulu formulir pendaftarannya. Tuh kan, Bu. Bener-bener kan, kita mentang-mentang orang miskin. Kita ditolak aja. Saya nggak punya uang, tapi saya punya KTP untuk dijaminkan. Bisa kan, Mbak? Yang penting anak ini tertolong dulu, Mbak. Mau Pak, kami tidak bisa. Mbak sadar tidak? Dengan menolak seperti itu, anak ini bisa mati, Mbak. Bukannya saya tidak mau menolong, Pak. Ini sudah prosedur rumah sakit. Jadi rumah sakit ini dibangun untuk peraturan, bukan untuk kemanusiaan. Begitu? Dokter, tolong anak ini, dokter. Dia panas tinggi, dokter. Tolong silakan Anda tunggu di luar ya. Nanti ada suster yang akan memanggil Anda. Paham Anda? Dokter, dia nggak bisa tunggu lagi karena kondisi kritis, dokter. Saya mohon, dokter. Anda tidak perlu mengajari saya. Paham? Di sini, di rumah sakit ini bukan anak itu aja yang sakit. Sekarang kalian semua pergi dari sini. Kalau kalian semua tidak sabar menunggu. Mengerti Anda? Jadi begini cara dokter memperlakukan orang miskin. Begini. Dokter sudah disumpahkan untuk menolong manusia dalam kondisi apapun. Betul? Kalau dokter masih ingat dengan sumpah dokter, tolong dia. Oke, saya akan meriksa. Lu turutin aja apa yang kata Mbak Rubiah. Ini duit buat lu dari Mbak Rubiah. Nih. Iya. Bilangin aja, pokoknya dijamin beres, Bo. Sip. Lo itu bukannya Bi Wiji. Sedang apa dia? Kok ngobrol sama cowok pakai sembunyi-sembunyi segala? Nekat juga Rubiah ya. Rubiah? Ini maksudnya apa? Kok pakai nyebut-nyebut nama Rubiah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Kiai, maaf saya mengganggu. Begini Pak Kiai, saya mau membicarakan soal Mas Fahmi, Pak Kiai. Saya ingin Pak Kiai mempertimbangkan lagi semua omongan Pak Kiai soal Mas Fahmi. Maaf kalau saya lancang, Pak Kiai. Maaf. Mas Fahmi adalah teman kecil saya. Dia sahabat saya. Dan saya sudah kenal dia lama sekali, Pak Kiai. Dan setahu saya, jangankan bersikap kurang ajar kepada perempuan. Melihat perempuan yang bukan muhrimnya saja, dia tidak berani, Pak Kiai. Dan saya juga yakin, kalau sebenarnya Pak Kiai itu percaya kepada Mas Fahmi, putra Pak Kiai sendiri. Sekali lagi, saya minta maaf Pak Kiai, saya cuma... Nggak apa-apa, Malik. Nggak apa-apa. Saya tahu maksud kamu baik. Kamu ingin membela sahabat kamu sendiri. Nabi Ibrahim pernah diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji keyakinan dan kepercayaan dia pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim harus mengorbankan anak kesayangannya. Dan kamu tahu apa yang ada dalam pikiran Nabi Ibrahim saat itu. Dan bagaimana orang-orang di sekelilingnya menganggap dia jahat. Karena dia harus menyembelih anak kandungnya, darah dagingnya sendiri. Dan apa yang ia lakukan?
yakin akan kebesaran Allah, bahwa Allah akan menyelamatkan anaknya. Kun fayakun. Apa yang terjadi maka terjadilah. Itulah yang membuat saya yakin saat ini. Saya percaya akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana? Bibi udah kasih tahu sama dia belum? Dia bilang udah siap, Mbak. Ya. Bagus. Tante ngapain ngumpet-ngumpet sama Bibi di situ? Heh, ngapain kalian ada di sini? Hah? Mau ikut campur urusan orang dewasa ya? Iya. Tante kok marah-marah? Tante nggak puasa ya? Kalian itu nggak usah sok tahu ya. Kalau puasa nggak boleh ngosip, Tan. Juga nggak boleh ngomongin orang. Itu bisa mengurangi pahala, kata Eyang. Mendingan kalian pergi dari sini. Saya bilang pergi. Pergi nggak? Kata Mbak Rubia, Ranun adanya di lantai 7. Subhanallah, aku mencintai. Subhanallah, aku mencintai. Ya Allah, kenapa Engkau memberikan hamba cobaan seperti ini, ya Allah? Sekarang lelaki yang telah menodai hamba sedang berada di tempat pengungsian. Hamba yakin Engkau pasti akan memberikan petunjuk kepada kami, ya Allah. Ranun, bagaimana kondisi kamu? Saya selalu berdoa buat kamu. Ranun, maafkan saya karena saya tidak bisa menemani kamu. Ranun, astagfirullahaladzim. Ranun, alhamdulillah. Tapi siapa yang masuk ke kamar ya? Sus, maaf Sus, tadi ada yang periksa ke kamar ini? Belum, Bu. Kami tadi belum meriksa Bu Ranun lagi. Permisi. Siapa yang masuk ke kamar Ranun ya? Maaf. Sebentar. Kata Mbak Rubia, Ranun adanya di lantai 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wah, berarti naik ke atas, Bos. Dasar blow on, naik emang ke atas. Berarti turun ke bawah. Ranun Rubia? Astagfirullahaladzim. Apa jangan-jangan mereka disuruh Rubia untuk mencelakakan Ranun? Saya harus menyelamatkan Ranun. Gini bro, supaya kamarnya balik cepat temu, kita bagi tugas. Siap bos. Ben lu sebelah kanan. Bir, yang serius lu? Iya, udah bubar. Serius, Ben. Lu sebelah kiri ya? Kiri. Tugas selesai. Lu mau ngapain? Ke sono. Yuk ke sono, ngapain ngikutin gue? Dasar blow on lu. Udah sana jalan. Dasar lu pinter. Ya Allah, berikanlah aku kekuatan, ya Allah.
Apa yang harus saya lakukan? Aduh, saya tidak bisa membiarkan Ranun di sini. Aduh, tenang. Ayo. Biar, lu ngapain di sini lu? Enggak, ini gatel kaki. Iya, abis nyari dong, capek. Lu gimana? Ketemu gak? Kagak, Bos. Tapi emang udah dicari kemana-mana kagak ada. Bego semua. Makan gaji buta maunya. Udah, tuh kamarnya di situ. Ikut gue. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo Ranun, kamu harus bantu aku. Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ayo, duduk sini. Astagfirullahaladzim, itu mereka. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Kita kena tipu. Bos, nggak ada tuh. Blow on. Yang bilang ada siapa? Nenek. Gue yakin ada orang yang tahu kalau kita mau datang ke sini. Dan orangnya masih ada di sekitar sini. Ya Allah, lindungilah kami ya Allah. Jangan sampai mereka menemukan kami. Selamatkan kami ya Allah. Ada juga ya. Tapi gue yakin dia masih ada di sekitar sini. Pasti ada di ruangan itu dia. Kenapa kalian ada di sini? Pasien perlu istirahat, jangan diganggu. Siap, sekutiri. Tapi menurut saya sekutiri nggak ada tuh yang namanya jam besuk, adanya jam dinding sama jam tangan. Begini Pak, Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Engkau telah menyelamatkan kami. Ranun, alhamdulillah Ranun. Kita selamat. Aduh, ya Allah. Gagal? Cuma gitu aja kalian gagal? Sebenarnya kalian itu bisa kerja atau enggak sih? Percuma dong saya itu kasih uang sama kalian. Saya juga nggak habis pikir, Mbak. Kok pasiennya bisa hilang ya? Atau jangan-jangan dia sudah dibawa pulang kali, Mbak? Kalian itu kalau ngomong dipikir ya. Nggak mungkin dong. Saya itu nyuruh kalian untuk membunuh Ranun di rumah sakit, tapi ternyata orangnya malah udah dibawa pulang ke rumah. Gimana sih? Habis, kok bisa hilang ya? Mbak, kalau tiba-tiba adik saya si Rohim ini dicari polisi, gimana Mbak? Iya Mbak, soalnya Pak Satpam di rumah sakit lihat wajah saya loh Mbak. Udah. Kalian itu ya, bukannya ngebantuin saya, malah bikin stres. Yaudah, sekarang Bibi pulang dan kemasi semua barang-barang Bibi.
Ayo, Him. Saya benar-benar nggak ngerti maksud Mbak. Kamu menyuruh orang-orang itu untuk membunuh Ranun, kan? Subhanallah, aku mencintai. Subhanallah, aku mencintainya. Belum ada kemajuan yang berarti. Dok, bisa saya bawa Ibu Ranun ke rumah? Dalam arti kata merawatnya di rumah. Enggak, Bu. Kami sama sekali tidak menyarankan. Karena Bu Ranun memerlukan perawatan yang intensif. Iya dok, saya mengerti. Cuman saya merasa kalau di rumah itu kan dekat dengan keluarga. Siapa tahu insya Allah dok bisa cepat pulih. Membawa pasien pulang memang hak keluarga. Tapi kami sebagai dokter memberitahukan segala resikonya. Kami akan memberikan izin dengan syarat membuat pernyataan tertulis dari suaminya bahwa dokter dan rumah sakit tidak bertanggung jawab atas segala resiko yang terjadi di belakang hari. Ya, insya Allah dok, saya akan usahakan untuk mendapat surat izin dari suaminya. Sus, tolong Sus, saya ingin penjagaan lebih diperketat. Saya nggak mau kejadian seperti kemarin. Iya Bu, pasti akan kami pantau terus keadaannya dan pasti akan dijaga terus. Ya, saya pamit dulu ya. Terima kasih dok, Sus. Assalamualaikum. Ya Allah, pada saat kami makan bersama, tapi anak hamba tidak ada di sini. Rubia di mana sih? Udah buka puasa gini masih aja ngilang. Bu Ajik juga nggak kelihatan lagi. Bi, Bu, mau kemana? Maaf Bu, saya mau pamit, mau pulang kampung malam ini juga. Soalnya kalau udah mau deket Lebaran, takut nggak kebagian tiket kereta api. Kok malam-malam gini sih, Bi? Mendadak lagi. Apa nggak bisa nunggu besok pagi aja? Maaf Bu, saya udah janji sama adik saya. Sekarang dia lagi nunggu di kontrakannya. Ya sudah, kalau nggak bisa ditunda, nggak apa-apa. Hati-hati ya Bi di jalan. Nanti kalau sudah Lebaran, Bibi balik lagi ke sini, ya? Baik Pak Kiai. Tunggu sebentar ya Bi. Saya ambilkan THR buat Bibi. Itu kan haknya Bibi. Baik Bu. Ini Bi, THR-nya. Alhamdulillah Bu. Saya pamit Bu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Kiai, saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu harus bertanggung jawab, Rubia. Kamu benar-benar keterlaluan. Kayaknya dia benar-benar marah banget. Ini bahaya. Jangan-jangan dia mau laporan macam-macam soal kejadian di rumah sakit tadi. Tapi saya harus lebih pintar dari itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Umi lihat Rubia. Kok Ibu malah nyariin Tante Rubia? Ibu nggak kangen nih sama kita? Iya Bu. Iya Halimah. Muka kamu kok kelihatan kesel begitu? Kalau mereka tahu soal nasib Ranun tadi, mereka pasti shock. Dan Abi bisa jantungan lagi. Enggak kok, enggak apa-apa Umi. Cuman ada sedikit urusan saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rubia? Mana Rubia? Mbak Halimah, kamu itu nggak punya sopan santun ya? Main masuk kamar orang nyelonong gitu aja. Siapa orang-orang itu? Mbak itu ngomong apa sih? Saya benar-benar nggak ngerti maksud Mbak. Kamu menyuruh orang-orang itu untuk membunuh Ranun, kan? Ya Allah, astagfirullahaladzim Mbak Halimah, membunuh Mbak. Mbak itu udah gila ya? Saya
Saya benar-benar nggak nyangka, Rubiah. Kamu mau membunuh sepupu kamu sendiri. Ini benar-benar keterlaluan, Mbak. Ini benar-benar fitnah. Saya bahkan nggak ngerti maksud Mbak Halimah itu apa. Mbak Halimah nggak bisa dong main nuduh saya seenaknya begitu. Ada apa ini? Tadi kalau saya nggak salah dengar, Halimah menyebut kalau Rubiah mau membunuh Ranun. Halimah, atas dasar apa kamu ngomong seperti itu? Hati-hati dengan ucapan. Ini benar-benar fitnah, Mbak. Mbak punya bukti apa? Mbak jangan asal nuduh saya seperti itu dong, Mbak. Karena mereka menyebut nama kamu, Rubiah. Ya Allah, Mbak. Mbak ada saksi atau enggak? Jangan sampai Mbak nuduh saya seperti ini karena memang Mbak benci sama saya. Saya nggak benci sama kamu, Rubiah. Tapi saya jelas-jelas mendengar mereka itu menyebut nama kamu. Tidak mungkin kebetulan. Ya Allah. Astagfirullahaladzim, Mbak. Tapi buat apa saya itu mau membunuh sepupu saya sendiri, Mbak? Untuk menghilangkan saksi atas kasusnya Mas Fahmi. Rubiah, kamu kemana? Untuk apa saya itu tinggal di sini, Umi? Pak Kiai, sedangkan semua orang di rumah ini nggak ada yang menghargai saya. Karena memang mereka semua itu selalu menuduh saya sebagai sumber masalah di keluarga ini. Jadi lebih baik saya pergi. Rubiah, tunggu. Sabar, Rubiah, sabar. Jangan emosi kayak gini. Dan kamu, Halimah, saya tidak suka kamu main asal tuduh saja. Saya nggak percaya kalau Rubiah ini punya niatan jahat sama sepupunya sendiri. Selama ini dia hanya melindungi Ranun. Melindungi? Justru Rubiah itu ingin memiliki apa yang Ranun punya. Ya Allah, berikanlah hamba kekuatan dan ketabahan, ya Allah. Ujianmu begitu berat bagi hamba, ya Allah. Kemarin hamba yang menjadi korban pelecehannya Mas Fahmi. Dan sekarang hamba juga yang dituduh mau membunuh Ranun, sepupu hamba sendiri. Pak Kiai, kenapa nasib saya begitu buruk, Pak? Kenapa Allah itu nggak pernah adil sama saya? Kamu ini ngomong apa sih? Allah itu maha adil. Astagfirullahaladzim. Tapi sekarang saya udah benar-benar nggak kuat, Pak Kiai. Saya bingung bagaimana saya bisa mendapatkan keadilan ini buat saya. Kalau kamu memang benar, kamu gak usah takut. Umi sekarang ingin tanya. Tadi kamu dari mana sama Biwijik? Kenapa tiba-tiba kalian berdua menghilang? Saya tadi pergi untuk membeli bingkisan, Umi. Saya membeli bingkisan karena saya ingin membagikan bingkisan-bingkisan itu sama anak yatim piatu waktu lebaran nanti. Terserah Rubiah mau bilang apa. Tapi kalau Umi sama Abi nggak percaya, kita bisa cek ke Mbok Wiji. Halimah, Wiji barusan saja pulang. Dia pulang kampung. Oh, satpam di rumah sakit juga sempat melihat si pelaku. Jadi kita bisa cek ke pas satpamnya. Silakan aja, Mbak. Silakan aja kalau memang Mbak menyuruh Pak Kiai dan juga Umi untuk mengecek sama Pak Satpam itu. Pak Kiai, Umi, terserah Bapak sama Umi mau percaya atau enggak dengan omongan saya.
Yang jelas saya memang nggak pernah dianggap benar di rumah ini. Ya Allah. Sudah, cukup. Halimah, saya sudah bilang, kamu jangan asal main tuduh saja. Saya percaya, Rubiah nggak mungkin sekecil itu. Rubiah, sekarang kamu taruh lagi koper kamu ke dalam. Kamu tidak boleh pergi dari sini. Kiai Syarifuddin sudah menitipkan kamu di sini, dan saya harus menjaga amanahnya. Dan kamu Halimah, saya akan tanyakan kepada satpam rumah sakit untuk membuktikan ucapan kamu. Sekalian saya mau ajak Kiai Syarifuddin ke sana. Tapi buat apa kita berdoa kalau perut kita lapar? Subhanallah, aku mencintai. Subhanallah, aku mencintainya. Ibu berantem ya sama Tante Rubiah? Iya. Enggak kok sayang, enggak berantem. Cuman beda pendapat aja. Tapi makin hari kok Tante Rubiah makin jahat ya, Bu? Iya, Bu. Tadi siang aja Bella sama Nisa dibentak-bentak sama Tante Rubiah. Pas Tante Rubiah sama Mbak Wiji lagi kasak kusuk di dapur. Tante Rubiah sama Mbak Wiji? Iya, Bu. Pas kami datang aja, mereka ngumpet sambil bisik-bisik gitu, Bu. Tapi nggak tahu ngomongin apa. Soalnya mereka langsung ngusir sambil marah-marah gitu, Bu. Yuk, kita sholat tarawih di masjid. Terima kasih Mas Fahmi. Saya nggak tahu apa jadinya kalau nggak ada Mas. Berkat Mas, jiwa anak saya sudah tertolong. Ibu salah. Anak ibu bisa selamat karena bukan saya, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia itu hanya bisa berusaha dan berdoa, tetapi semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa ada pertolongan dari Allah, kita ini tidak ada apa-apanya, Bu. Allah itu Maha Besar, Maha Kuasa. Ya kan, Bu? Kayaknya sudah waktunya sholat tarawih. Kita sholat berjamaah aja. Bagaimana? Kok sepertinya keberatan? Atau maaf, belum tahu caranya sholat mungkin? Mas, kalau caranya berdoa, kita semua tahu caranya. Tapi buat apa kita berdoa kalau perut kita lapar? Iya nggak? Iya. Buat apa kita sholat kalau kita sendiri nggak punya rumah, Mas? Dan satu lagi, kita semua juga nggak ada yang puasa. Ya. Kok nggak puasa? Buat apa puasa, Mas? Apa bedanya? Hah? Nih, Mas, buat makan sehari-hari aja. Kita ini kadang makan, kadang enggak. Ya enggak? Hah. Boro-boro mikirin buat sahur sama buka puasa. Bisa makan aja udah syukur, Mas. Saya mengerti. Orang melakukan sesuatu karena ada alasannya. Tetapi kita juga harus tahu kalau Allah mempunyai alasan kenapa kita diberikan kondisi seperti ini, jalan hidup seperti ini. Mungkin Allah sedang menguji kita. Dan kalau kita bisa melewatinya dengan tawakal, insya Allah derajat kita akan dinaikkan oleh Allah. Kita sholat sekarang. Kalau lupa tata cara sholat, jangan khawatir. Nanti akan saya coba untuk bantu mengingatkan. Ya. Mbak Rima, jangan sedih. Saya tahu kok, Mbak. Kalau sekarang Mbak Rima sedang kehilangan Mas Fahmi. Saya juga sudah berusaha untuk membujuk Kiai Hasan untuk memaafkan Mas Fahmi, tapi
beliau belum berubah pikiran. Kita doakan yang terbaik untuk Mas Fahmi ya. Sekarang ini saya kepikiran sama Ranun. Loh, memangnya Ranun kenapa, Mbak? Ada yang mau membunuh Ranun. Astagfirullahaladzim. Serius, Mbak? Iya, saya curiganya orang-orang itu disuruh sama Rubiah. Tadi aja Bilal itu melihat kalau Ranun sama Mbak Wiji melakukan hal yang mencurigakan. Masya Allah. Apa ini semua ada hubungannya ya? Soalnya begini Mbak, tadi saya melihat Bibi Wiji bicara dengan seorang laki-laki. Dan mereka berdua tampak kasak-kusuk seperti merencanakan sesuatu. Orangnya kayak gimana, Malik? Orangnya ciri-cirinya dia kira-kira tingginya sesaya, kulitnya kuning langsat, terus badannya gempal dan rambutnya cepak. Iya, persis kayak gitu. Orang-orang itu yang mau membunuh Ranun. Masya Allah. Jadi ini semua ada hubungannya sama Rubiah dan Bibi Wiji. Iya, tapi Pak Kiai nggak percaya sama saya. Dan Mbak Wiji juga udah pulang kampung, jadi nggak bisa ditanya-tanya. Mbak Halimah, tenang saja. Saya akan susul Bibi Wiji ke kampungnya. Kita bisa paksa dia ke sini untuk jadi saksi. Ya kan? Terima kasih ya Malik. Kita berjuang untuk kebenaran. Saya harus mindahin Ranun dari rumah sakit ke rumah. Bahaya kalau di rumah sakit terus. Iya Mbak, betul Mbak. Pokoknya besok saya akan ke rumah Bibi Wiji di rumahnya yang di Bogor. Terima kasih ya. Rubiah, kamu jangan senang-senang dulu. Karena kamu belum bebas sepenuhnya. Sepandai-pandainya kamu menyimpan bangkai, baunya pasti akan kecium. Udah deh Mbak Halimah. Kenapa sih? Mbak Halimah itu suka banget gerecokin hidup saya. Hah? Mbak Halimah itu sebenarnya maunya apa sih? Mau dapat pujian dari keluarga ini? Oh, atau mungkin Mbak Halimah pengen saya keluar dari rumah ini? Iya. Saya melakukan ini semua karena saya peduli dengan semua yang ada di rumah ini. Jadi siap-siap Rubiah. Karena sebentar lagi seluruh rahasia kamu akan terbongkar. Sekali kamu memutarbalikkan fakta, Rubiah. Menurut tanpa bukti, itu fitnah namanya. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Mas kok main tanda tangan aja? Mas kamu tanya ke saya, kenapa saya tidak mau Ranun dibawa ke rumah? Mbak Rubiah nggak puasa, Yang. Ini bukan masalah menang atau kalah. Ini masalah nyawa, Rubiah. Dan selama saya ada di sini, saya akan terus menjaga Ranun dan mengawasi kamu.